gitu ya. Nanti saya beri contoh juga ya. Yang pertama buat poin utama. Poin utama ini yang bikin adalah kita gitu ya. Yang bikin adalah kita didukung oleh data gitu. Jadi sebisa mungkin poin utama itu tidak langsung pernyataan orang, ya bisa sih langsung, tapi tetap perlu framing gitu ya, tetap perlu bingkai yang menegaskan bahwa data ini mendukung argumentasi kami gitu. Nah, itu perlu. Jadi datanya jangan hanya dijabarkan saja, tapi di-frame, diberi bingkai bahwa data ini mendukung argumentasi kami gitu ya. Nanti saya beri contoh. Ya ini ya, jadi buat poin utama, diawali dengan sebuah teori lebih bagus. Kalau punya penguasaan teori tentang mosinya itu lebih, misalnya bahas demokrasi ya pakai teori demokrasi, bahas ekonomi pakai teori ekonomi, bahas politik pakai teori politik itu lebih bagus. Tapi tidak apa-apa, yang penting itu inti argumennya jelas gitu ya. Bahwa itu benar-benar pro kalau kalian pro atau kontra kalau kalian kontra. Terus, kayak yang tadi itu kan kalian bikin poin utama argumen ya, kayak misalnya argumennya Novarel, apa ya, diet birokrasi gitu ya, atau pemangkasan, eee, apa, anggaran yang tidak perlu kan begitu kan. Itu poinnya, datanya belum disampaikan. Nah, maka perlu ada data. Nah, masalah kita tahun lalu adalah kita tidak bisa menghafal data sebanyak itu, kan begitu kan. Sehingga seringkali kita ketika lawan semansa, kita seringkali kalah data, karena kita memang tidak cukup prepare dengan data itu. Nah, maka dari itu tahun ini strateginya adalah kalau bisa nanti ini bisa dipakai untuk yang mau seleksi atau nanti yang sudah jadi tim. Cara bikin mempersiapkan datanya itu kan kalau debat, ketika membangun mosi kita boleh bawa catatan, disalin ke kertas kosong. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat catatan data sebanyak-banyaknya. Nah, caranya ya seperti yang dilakukan oleh SMA 1 ya, salah satunya ya. Caranya adalah begini, jadi cari berita apapun tentang mosi apapun. Dutas itu ngirim mosi 80-an ya, 80-an mosi. Nah, nanti setiap, mosi itu kan selalu ada topik ya. Nah, berita-berita tentang topik di setiap mosi itu dicari gitu ya. Dicari, copy paste, salin ke Word, terus di-print, kalau bisa gitu ya. Nah, terus angka-angka di setiap beritanya itu di stabilo. Nah, nanti ketika lomba hari H dibawa. Ketika bangun argumen, ketika kan sebelum bangun argumen kan mosinya dikasih tahu dulu ya, baru pro kontranya. Nah, data yang sesuai dengan mosi kita bawa ke meja, kalian bawa ke meja, terus salin semua angka-angkanya. Untuk dipakai sebagai modal membangun argumen yang berdasarkan data. Jadi dalam debat itu, angka itu punya kekuatan yang besar untuk menjadi backing-an argumen gitu. Jadi kayak sekian persen, sekian ratus ribu orang, sekian juta orang, dan seterusnya. Jadi kalau bisa, nanti kalau sudah jadi sebuah tim atau mungkin yang mau prepare seleksi biar timnya overpower dan memenangkan seleksi, begitu caranya. Sehingga kita punya data. Kalau tahun lalu kan kita belum tahu gitu kan, caranya begitu. Sehingga kita bawa catatan yang tulis tangan, yang tulisan tangannya Yuda, jadi gimana bacanya gitu kan, pakai tulisan tangannya Yuda gitu, juga bisa dibaca gitu. Dikejar waktu, panik lah. Nah, kalau pakai ini berita di-print terus di stabilo kan jelas gitu kan, di stabilo kuning gitu ya atau merah kan jelas gitu. Jadi tinggal nyalin-nyalin. Nah, kalau memungkinkan misalnya sehari ngeprint 1, 2, 3 berita gitu. Tapi nanti aja lah ya itu ya Butas ya, ketika nanti udah jadi tim aja, ketika udah bimbingan dengan tim. Tapi yang paling tidak ini saya sampaikan sekarang gitu, khawatir nanti terlewat. Jadi bisa jadi strategi.
Ya, tapi ini Oke, misalnya sehari Bu. berapa gitu, Bu, kalau langsung banyak kan nggak enak ya sama sama oh sudah benar, nah itu. Jadi, nah tapi yang nyari beritanya jangan Buntas lah, ya anak-anak, ya timnya nanti. Yang nyari berita salin ke Word, dapat 10 halaman baru print, baru di stabilo gitu, sesuai mosi. Nah setiap mosi nanti di ini, apa, di apa ya, di-clip gitu ya, di-clip. Setiap mosi di-clip, oh ini untuk khusus data-data data-data persentase dan seterusnya untuk mosi ini, bahas demokrasi, oh bahas hukum, oh bahas ini, dan seterusnya. Jadi ketika menyusun argumen tinggal nyalin-nyalin doang. Datanya, argumennya tetap perlu dipikir, tapi paling tidak, oh argumen ini perlu bisa di-backing pakai pasal yang ini, pakai persentase yang ini, dan seterusnya. Kalau kemarin kan kita bawa undang-undang, nggak bisa ketika keterbatasan waktu kan pasal berapa ya nggak tahu kan gitu, karena tidak dipetakan kan. Nah, jadi ini penting ini menurut saya. Enggak, Pak. Tahun lalu kita juga gitu. Cuman dari chat GPT. Terus kita print, Pak. Nah, nah ChatGPT itu kan sumbernya kadang nggak jelas ya, kadang dia nggak menyertakan sumber yang valid gitu kan. Nah itu agak ragu-ragu, makanya berita, kalau bisa berita dari Kompas, dari apa namanya, dari Liputan 6, dari Detik gitu ya, atau bahkan mungkin jurnal gitu ya, artikel jurnal, hasil penelitian gitu-gitu. Siap, Pak. Gitu ya. Jadi kalau ChatGPT ya memang ngasih data banyak, tapi kadang dia sumbernya masa ChatGPT kan gitu kan. Jadi itu tidak tidak kurang kurang bagus lah, kurang valid gitu. Atau ya meminta bantuan ChatGPT itu data ini sumbernya apa. Nah, kita langsung telusuri sumbernya. Jadi ChatGPT sebagai pembantu perantara aja yang kita copy paste untuk pencarian datanya, sumber utamanya bukan dari yang dihasilkan ChatGPT gitu. Biasanya kan ChatGPT ngasih link kan, link ke Kompas atau kemana gitu. Begitu untuk teknis ya, teknis. Nah, ini ya misalnya membangun argumen ya, paling tidak argumentasi itu berisi begini. Jadi misalnya mosinya adalah Dewan ini percaya bahwa integrasi teknologi di Indonesia dapat mempercepat pemerataan akses belajar di seluruh negeri. Nah, ini katakanlah sebagai tim pro gitu ya, tim pro. Poin argumentasinya adalah ketimpangan pendidikan menjadi persoalan serius yang tak kunjung teratasi. Karena saya tim pro, maka saya harus mendefinisikan mosi kan, maka agak general dulu, nggak bisa to the point, kecuali tim kontra gitu ya, atau kecuali tim pro pembicara kedua. Nah, jadi di sini perlu mendefinisikan mosi dulu bahwa mosi ini dilatar belakangi oleh ketimpangan pendidikan yang menjadi persoalan dan tidak kunjung selesai sampai hari ini. Sehingga mosi ini muncul bahwa integrasi teknologi itu bisa menjadi solusi atas tidak meratanya pembelajaran di Indonesia. Nah, dengan adanya teknologi, pemerataan akses pembelajaran itu bisa dipercepat. Nah, mosi ini didasarkan pada maka poin 1 gitu ya. Makanya yang jadi pembicara 1 dia memang fokus utamanya sebenarnya bukan di argumen, tapi di mendefinisikan mosi dan membatasi mosi itu akan membahas apa saja gitu. Nah, kayak kayak misalnya menjelaskan latar belakang mosi, sehingga melimitasi mosi bahwa mosi ini terbentuk karena adanya ketidakmerataan pendidikan yang proses penyelesaiannya lambat sekali. Maka dari itu Dewan ini mempercayai bahwa integrasi teknologi dapat mempercepat pemerataan atas solusi masalah yang tidak kunjung selesai, yaitu ketimpangan pendidikan. Nah, itu poin yang pertama. Nah, argumennya harus dilanjutkan dengan data. Nah, data BPS merilis data tahun 2023 yang menunjukkan bahwa hanya 28% penduduk desa yang berhasil menamatkan sekolah menengah atas. Nah, sebenarnya datanya kan cuma berbunyi 28% saja. Nah, itu kan sebenarnya secara sudut pandang 28% itu kan mungkin di satu sisi terlihat banyak kan sudah puluhan gitu, 28% gitu. Nah, untuk memberikan gambaran yang disebut framing gitu ya, bahwa data itu masih kecil, kita tunjukkan data sebaliknya gitu ya. Artinya, sorry ini bukan 70 ya, berarti 72 ya. Artinya ada 72% penduduk desa yang tidak memiliki pengalaman belajar secara formal di dunia
pendidikan gitu ya. Jadi data itu kadang kan bunyinya hanya menampilkan satu sisi gitu. Tapi kita perlu punya kemampuan, debaters itu perlu punya kemampuan untuk mengemas bagaimana data itu bisa mendukung gitu ya, mendukung argumentasi kita. Sebenarnya kan data BPS-nya cuma merilis 28%. 28% penduduk desa yang berhasil menamatkan sekolah gitu. Data BPS-nya tidak menyebutkan 72%-nya tidak sekolah, karena itu otomatis. Menurut data BPS, otomatis 72%-nya tidak mengalami sekolah atau tidak menamatkan sekolah. Tapi seorang debaters perlu menyantumkan itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk menampilkan angka yang besar atas sebuah masalah gitu ya. Jadi angka yang besar sebagai sebuah masalah. Nah, kalau ada 72% penduduk desa yang tidak memiliki pengalaman belajar secara formal di dunia pendidikan, maka ini jelas-jelas merupakan sebuah ketimpangan pendidikan yang mana masyarakat desa artinya sebagian besar tidak mampu menjamak kualitas pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang ada di kota. Nah, berarti begitu. Jadi definisi masalahnya jelas. Jadi pembicara satu itu sudah menggambarkan bahwa ini adalah sebuah masalah. Kenapa? Karena sebagian besar tidak berpendidikan. Nah, baru di situ bisa lah ditambah dibayangkan. Bayangkan 72% orang tidak berpendidikan di era saat ini. Apa yang akan terjadi? Baru bisa dispekulasikan kemana-mana. Gitu ya. Yang dasarnya adalah sebuah data. Begitu ya. Jadi ini salah satu cara membuat data itu lebih berpihak. Data kan netral, tapi membuat data itu berpihak pada argumentasi kita. Nah, terus fakta. Nah, fakta itu tidak selalu berbunyi tidak selalu berbunyi angka ya. Bisa dia berbunyi pengalaman. Kayak misalnya tadi yang di media sosial pegawai RCTI itu tidak harus dirumahkan karena efisiensi. Nah, itu fakta tuh, fakta kecil-kecil bisa kita kumpulkan sebagai sebuah dasar argumentasi. Nah, lebih dari itu, berita dari Liputan 6 menunjukkan bahwa kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan di desa masih jauh dari standar yang dipakai di kota-kota. Artinya ketimpangan itu jelas adanya, bukan hanya dari data statistik, tapi juga kenyataan dan pengalaman yang ada di lapangan. Nah, begitu kan. Jadi satu poin, tapi diperkuat dengan data, diperkuat dengan fakta. Nah, terus dipertegas lagi. Ini baru satu poin ya. Biasanya kalau tahun lalu kan saya bilangnya setiap pembicara paling tidak punya 3 poin utama gitu kan. Jadi paling 3 poin utama itu ya caranya sama, tapi diulang 3 kali gitu. Dengan poin yang berbeda gitu. Jadi kalau poin yang satu tadi mendefinisikan masalah, poin yang kedua berarti memperkuat gitu kan. Memperkuat posisi kita sebagai tim pro gitu. Nah, caranya sama, bikin poin, cari datanya, perkuat dengan data, perkuat dengan fakta, terus framing. Framing itu untuk mempertegas. Hal ini mempertegas bahwa ketidakmerataan pendidikan merupakan kenyataan pahit yang harus kita terima bersama. Nah, di sini tim pro mengamini bahwa teknologi merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi persoalan ini. Integrasi teknologi akan mempercepat pemerataan akses belajar yang setara di seluruh negeri. Orang-orang yang tidak mampu mengakses pendidikan bisa diberi akses pembelajaran melalui teknologi. Dan pemerintah juga bisa diberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa sehingga pemerataan bisa dilakukan secara cepat dan tidak lambat seperti yang saat ini terjadi. Nah, berarti poin argumentasi berikutnya adalah berisi alasan argumentatif dan contoh konkret tentang bagaimana integrasi teknologi itu secara konkret. Ini kan masih ngawang ya. Jadi saya masih bilang bahwa integrasi teknologi akan mempercepat pemerataan. Dengan cara apa dan bentuknya seperti apa? Nah, itu dijelaskan di argumentasi yang kedua. Dengan cara apa? Dengan bentuk yang seperti apa? Maka saya mulai masuk kepada poin saya yang kedua, yaitu apa gitu ya, dicari. Nah, begitu cara membangun argumennya. Dicari poinnya, baru tambahkan data dan fakta. Misalnya, di poin yang kedua kita menyadari bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu menjadi kebutuhan utama selain pendidikan. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan. Data menunjukkan bahwa sekian persen masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Ini merupakan angka yang besar, misalnya begitu. Dan seterusnya begitu. Jadi menyusun argumennya begitu.
poinnya, terus cari datanya, terus cari faktanya, terus di framing gitu. Nah, ini argumentasi yang ideal. Kalau 4 komponen itu terpenuhi, enggak ya, 3 ya berarti ya. Selain poin argumennya. Poin argumennya kan harus ada ya pasti ya. Data, fakta, dan framing, tiga-tiganya terpenuhi, maka argumentasinya pasti menjadi argumentasi yang kuat. Tapi paling tidak 2 dari 3 ini terpenuhi. Ya, jangan sampai tidak ada sama sekali, cuma berargumen saja, tapi nggak ngasih contoh, nggak ngasih data, nggak ngasih fakta, dan nggak nge-framing gitu. Nah, itu akan menjadi argumentasi yang sangat-sangat lemah gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika berdebat, paling tidak itu dipertimbangkan. Gitu. Kalau misalnya tidak punya data statistik sama sekali, yang minimal kasih fakta yang kalian tahu. Atau minimal kasih contoh konkret maksud dari argumentasi kalian. Meskipun itu tetap menjadi argumentasi yang lemah kalau tidak ada data dan faktanya. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau mau nyoba latihan? Tapi tinggal 15 menit lagi ya. Berapa menit lagi ya? 16 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Pak, Ya. mau nanya Pak, itu kan ketika kekurangan data tuh tentang satu mosi itu Pak, kan pastinya ada satu mosi itu yang memang kita tuh baru yang nggak bener-bener kita ikutin dari awal Pak, kayak kemarin naturalisasi gitu. Nah itu cara nyusun argumennya tuh karena saya gak ngikutin dari awal, saya jadi gak ngerti akan mosi itu. Oke. Iya, Jadi cara gimana? Tipsnya bagaimana, Pak? Ya, tipsnya adalah ya paling sebenarnya ya pencegahannya ya. Pencegahannya adalah kita sebelum kita berlomba nanti ya, pencegahannya adalah kita mencoba sembarang mosi, banyak hal mosi, segala hal mosi kan begitu ya. Kekurangan yang besar kalau sampai kita sangat tidak familiar dengan mosinya. Nah, tapi kalau misalnya mosi itu terlanjur ada dan kita benar-benar tidak menguasai, ya harapannya kan tim ya, debat ini kan tim ya, harapannya teman yang lain menguasai, kan begitu kan, sehingga bisa di-cover. Tapi kalau benar-benar tidak menguasai semua tiga-tiganya, ya improvisasi begitu ya, atau kalau memang tidak paham dengan diksinya, dengan diksi kayak tahun lalu kan ada satu diksi yang tidak dipahami gitu ya, itu nggak apa-apa nanya ke jurinya ya, ke jurinya definisi dari ini apa, kita nggak tahu. Itu nanti sama jurinya dijelaskan. Tapi dijelaskan definisinya saja gitu ya. Kalau baik mungkin diberikan konteksnya juga. Nah, sebenarnya tipsnya adalah ya persiapkan segala bentuk konsekuensi mosi selama kita latihan, selama kita mempersiapkan. Sehingga kita benar-benar punya pengetahuan minimal sedikit-sedikit tentang mosi yang akan dibahas. Nah, kalau memang kejadiannya itu terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah misalnya kita blank, nggak punya data dan fakta sama sekali. Maka ya kita harus berusaha mencari contoh yang kira-kira mendekati, yang meskipun itu riskan sekali. Tentu kalau musuhnya lebih menguasai, musuhnya akan menang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami mosi ketika perdebatan berjalan. Kalau musuhnya memahami mosi, maka dia akan mendefinisikan kan gitu. Mendefinisikan, menjelaskan. Jadi di situ kita memang harus lebih cepat memahami konteks apa yang dimaksud mosi ini dari penjelasan lawan debat kita. Nah, tentu itu tidak ideal gitu ya. Tentu itu tidak ideal karena membuat kita terlambat untuk melakukan serangan balik karena kita tidak siap data sama sekali gitu. Jadi tipsnya adalah ya pencegahan, ya disiapkan semua mosinya, dan debaters itu harus wawasannya luas, mengikuti isu-isu terkini, dan terapi tidak sadarnya seorang debaters itu adalah setiap ada, apalagi sekarang media sosial ya, kalian scroll TikTok, kalian scroll Instagram, itu terapinya adalah, cara melatihnya adalah setiap ada tren baru, setiap ada kontroversi baru, kalian debat
aja gitu. Kalian debat seakan-akan kalau kalian pro argumentasi kalian apa, kalau kalian kontra argumentasi kalian apa. Jadi ketika scroll terus ada yang viral, itu kalian langsung coba diargumentasikan. Untuk orang yang pro argumentasinya apa, untuk yang kontra argumentasinya apa gitu. Jadi itu caranya sehingga kita terbiasa dengan cara berpikir berdebat gitu. Tapi dilatih sendiri aja ya, nggak perlu komentar di kolom komentar. Nanti debat kusir itu, bukan debat beneran. Karena kan musuh kalian bukan debater juga, musuh kalian kan netizen atau mungkin anak SD, anak SMP yang juga nggak tahu kan begitu kan, yang dan seterusnya gitu. Jadi tips saya sih begitu ya, Dani ya. Jadi benar-benar kalau memang blank sama sekali ya gunakan sebaik mungkin pengetahuan yang kamu miliki tentang emosi itu untuk membuat contoh yang masuk akal dengan argumentasimu. Ya hanya itu yang bisa dilakukan. Atau belajar saat perdebatan berlangsung dari argumentasi lawan. Tapi itu riskan sekali gitu. Ya sebisa mungkin kita harus memang menguasai banyak hal. Dan karena tim ya diskusi gitu ya. Diskusi, tidak panik gitu ya. Karena emosinya asing terus panik. Kalau memang dalam bentuk istilah dan kalian nggak ngerti sama sekali istilahnya apa, minta didefinisikan ke dewan jurinya dan itu boleh gitu.